Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Amaron mengajak dua anak buahnya untuk menembus perbatasan alam semesta. Mereka menghancurkan suatu bangunan dan masuk ke dalamnya. Seperti yang kita duga, mereka akan menaiki sebuah kubus ajaib dan akan pergi untuk menyerang semua alam semesta. Salaga pun baru pertama kali akan menaiki kubus ajaib ini. Begitupun dengan Dola yang sangat kesenangan dan gak pernah membayangkan bisa naik kubus alam semesta begini. Amaron berkata lagi, minta mereka jangan buang waktu karena ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Kemudian mereka pun langsung berangkat dengan kubus itu yang memiliki kecepatan luar biasa tinggi. Dola pun bertanya-tanya apa bahan bakar untuk kubus ini. Atau Dola membayangkan kalau bahan bakar kendaraan ini bisa saja tenaga kehidupan penumpangnya. Tentunya hal itu sontak membuat Dola sangat panik. Lalu Salaga bertanya pada Amaron apa yang akan dia rencanakan ke depannya. Amaron jawab mereka akan mengunjungi Daikayosin di istananya. Mendengar itu, Salaga pun terkejut karena Amaron ternyata tahu tempat tinggal Daikayosin. Dola juga mengatakan padahal informasi penting seperti itu biasanya hanya para angel saja yang tahu. Amaron membalas setiap alam semesta memiliki tempat dan fungsi yang jelas. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia ya. Mendengar itu, Dola si polos ini tidak mengerti apa yang dimaksud. Amaron menjelaskan kalau mereka nggak boleh bergerak dari alam semesta satu ke alam semesta yang lain dalam urutan yang mereka inginkan. Untuk setiap jadwal perjalanan mereka ada langkah yang perlu diperhitungkan. Beberapa tahun yang lalu hanya ada 12 alam semesta. Dan para dewa telah membangkitkan istilah alam semesta kembar. 12 alam semesta itu adalah yang terakhir sejak 6 alam semesta lainnya dimusnahkan. Mengetahui itu, Salaga pun fokus mendengar dan dia sangat penasaran. Amaron melanjutkan, pada saat 18 alam semesta mereka masih bersama, para semesta itu telah dibentuk dalam 3 kumpulan. Alam semesta yang dipanggil sebagai 3 serangkai contohnya memiliki galaksi yang sama, planet yang sama, dan kehidupan yang sama. Sama seperti alam semesta ke-5 dan 8. Makanya alam semesta ke-14 ini berkaitan dengan alam semesta ke-5 dan ke-8. Mengetahui itu, Dola pun menyimpulkan artinya ada makhluk lain yang bentuknya mirip seperti dirinya lahir di semesta yang berbeda. Tapi Amaron menegaskan kalau untuk Dola dan Salaga adalah pengecualian dari aturan tersebut karena mereka telah muncul di dunia iblis. Dan katanya selalu ada perbedaan di setiap alam semesta. Meski pada dasarnya setiap alam semesta selalu ada alam iblis. Kemudian di sini dijelaskan yang dimaksud 3 kembar adalah seperti alam semesta 1 dan 12 yang kini kembali bersama dengan alam semesta ke-18. Dewa mereka adalah Frieza dan Twist, Gin dan Martinu, Iwen dan Awamo. Lalu ada alam semesta kedua 11 dan 17. Dewa mereka yaitu Helep dan Sor, Belmont dan Marcarita, lalu Nissos dan Oloros. Selanjutnya, semesta ketiga kembar dengan semesta ke-10 dan 16. Dewa mereka adalah Magnak dan Remtol, Romus dan Cus, Moskow dan Campari. Kemudian ada semesta ke-4, 9 dan 15. Dewanya yaitu Pilspring dan Milada, Sidra dan Mojito, Kuitela dan Kognak. Untuk alam semesta ke-14 sendiri berdampingan dengan semesta ke-5 dan ke-8. Dewanya sekarang adalah Amaron dan Ceres, Liquir dan Korm, Arak dan Cutatail. Terakhir ada alam semesta ke-13 yang kembar dengan ke-6 dan ke-7. Dewanya adalah Balkan dan Galian, Champa dan Pados, lalu Berus dan Whis. Dola lalu menyimpulkan alam semesta berarti diatur secara berputar di dalam setiap trio yang saling mengikuti. Tidak ada cara untuk pergi dari alam semesta ke alam semesta lain kecuali jika mereka terikat dalam lingkaran yang sama. Artinya mereka pun gak bisa pergi ke alam semesta yang mereka mau dan harus mengikuti aturan yang ada. Amaron lalu menjelaskan mereka berbalik pada tujuan penyerangan mereka karena saat ini mereka berada di antara semesta ke-8 dan ke-6. Ceres ngasih tahu kalau di ujung pesannya dia mengatakan istana Daishinkan terletak di tempat yang terpencil, hanya dapat diakses melalui portal khusus dalam susunan yang ditetapkan. Itu berubah setiap 100 tahun dan Ceres berbagi informasi dengan Amaron tentang konfigurasi saat ini yang harus diikuti untuk pergi ke istana. Portal pertama untuk dilewati terletak di alam semesta ke-4. Amaron tahu perjalanan akan menjadi panjang meskipun dengan menaiki kubus. Jadi tujuan sebenarnya Amaron adalah pergi menyerang istana Daishinkan. Dan untuk sampai ke sana, mereka perlu menyeberangi 5 alam semesta. Tapi setelah mereka berhasil, portalnya akan menjadi jalan pintas yang nyata untuk mereka mencapai tujuan.
Setelah mendengar itu, Salaga menyimpulkan mereka harus optimalkan perjalanan mereka dengan baik. Dan saat mereka melintasi berbagai alam semesta, mereka harus manfaatkan ini untuk beri peringatan tentang kehadiran Dewa Kehancuran Semesta ke-14 yang baru. Dola pun sangat semangat mendengarnya dan dia akan tunjukkan pada semua orang kalau semesta mereka tidak mudah dikalahkan semesta lain. Sedangkan Amaron hanya diam saja mendengarkan mereka, seperti dia pun akan setuju dengan rencana dua anak buahnya itu. Gak lama kemudian, sampailah mereka di alam semesta keempat di planet Rosemary. Banyak para penduduk yang terkejut melihat mereka, tapi di sini Dola langsung menunjukkan kesombongannya. Hal itu pun sontak membuat orang-orang bertanya siapa mereka. Kemudian Dola menggunakan kekuatannya untuk membesarkan tubuhnya melebihi sebuah gedung. Dengan nada yang congak, Dola menyuruh semua orang untuk berlutut dengan kedatangan mereka. Dan dia mempersembahkan yang agung, yang kuasa, dan yang mutlak kepada orang-orang untuk dihormati. Gak lain, orang yang dimaksud Dola adalah tuannya, yaitu Amaron. Lalu Amaron membesarkan tubuhnya juga hingga mengeluarkan pancaran listrik yang sangat besar. Bahkan ukuran tubuhnya jauh lebih tinggi daripada Dola yang perbandingannya seperti saat mereka dalam kondisi normal. Para penduduk yang gak kenal siapa mereka tentu bertanya-tanya dan malah saling berbicara satu sama lain. Hal itu sontak buat Dola kesal, ternyata sesulit ini untuk mengatur orang-orang. Dia yang bahkan makin kesal akhirnya gunakan kekuatannya untuk memaksa mereka berlutut di hadapan Amaron. Sepertinya Dola ini emang punya banyak kemampuan dan yang ini mungkin adalah sihir gravitasinya. Salaga lalu berpikir spesies di planet ini mungkin memiliki bahasa lain yang berbeda dengan mereka. Jadi itulah alasan mereka tidak paham dengan apa yang mereka omongin. Tapi Amaron tidak berpikir demikian. Tiba-tiba para kesatria planet ini yang merupakan mantan peserta dalam turnamen kekuasaan datang menampakkan diri mereka. Salah satunya adalah petarung kuat yang pernah melawan Master Roshi yang bernama Ganos. Di tengah kerumunan orang-orang yang terkena gravitasi, hanya mereka bertigalah yang berhasil terbebas. Dola langsung mendekati mereka dan memperkenalkan dirinya. Juga menunjukkan kalau Amaron adalah dewa kehancuran yang baru bagi semesta ke-14. Mendengar itu, tentu buat Ganos terkejut karena yang mereka tahu dari turnamen kekuasaan kalau semesta itu cuma ada 12. Dan setelah Dola mengatakan kalau dia berasal dari semesta ke-14, Ganos merasa ini pasti ada kaitannya dengan informasi yang diberikan oleh Daishinkan 5 bulan yang lalu. Meskipun tidak, ketiga orang ini mengatakan kalau Amaron dan anak buahnya tidak bakal menjadi penguasa di tempat ini. Mendengar itu, sontak buat Dola kaget, ternyata perang besar yang akan mereka mulai rupanya sudah diketahui oleh semua orang. Dia pun jadi semangat kembali dan gak sabar ingin segera bermain dengan mereka. Bahkan bagi Dola mereka nampak menyenangkan karena memiliki kaki yang mirip seperti ayam. Salaga langsung menghentikannya dan bilang Ganos dan temannya tidak melakukan kesalahan apapun pada mereka. Bahkan Salagalah yang merasa mereka terlalu barbar dan izinkan mereka memaafkan Ganos seperti orang-orang berlutut di depan mereka sekarang. Karena sepertinya Salaga tidak ingin melanjutkan pertikaian ini lebih jauh. Namun Ganos malah tertawa dan menghina mereka bertiga dan mengakui bahwa Ganos adalah makhluk paling keras kepala di planet ini. Nampak Ganos dan dua temannya pun telah bersiap untuk bertarung tanpa mau berdamai dengan mereka. Amaron pun sangat marah mendengar itu karena kesempatan yang mereka berikan malah digunakan untuk menantang mereka. Tanpa mendengarkan Amaron, Ganos langsung berubah ke mode hewan terkuatnya. Melihat itu tidak buat Dola gentar, malah dia berkata mereka seperti menyerang sekumpulan burung dan ibunya datang untuk melindungi orang-orang itu. Ganos kembali menaikkan aura ki-nya dan bersiap untuk menyerang. Melihat mereka, Salaga pun menjadi kesal karena orang-orang itu mulai menghina Amaron. Dia bilang seorang dewa kehancuran tidak mungkin merendahkan dirinya terhadap makhluk-makhluk yang menyedihkan. Mendengar kata dewa kehancuran, sontak saja buat Ganos langsung terkejut. Si gadis kucing juga nggak menyangka kalau aura ki yang dimiliki Amaron bahkan jauh lebih kuat dari mereka semua. Dola lalu memohon waktu pada Amaron bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang itu dalam waktu 2 menit. Dia yakin dalam waktu segitu cukup untuk memberi pelajaran pada burung itu supaya mereka tidak mengulangi kesalahan untuk menantangnya. Amaron pun tidak mengatakan apa-apa, tapi nampaknya dia setuju dan akan menunggu mereka di dalam kubus ajaib. Ganos minta temannya yang bernama Capi dan Hop untuk tidak takut melawan mereka. Karena Ganos kenal seseorang yang gak akan biarkan dewa kehancuran lain semena-mena di semesta ini. Nampak Ganos dan dua temannya telah bersiap dalam mode tempur terkuat mereka. Begitu juga dengan Salaga dan Dola yang bersiap untuk menunjukkan kekuatan sihir iblis terkuat dari semesta ke-14.
Sementara itu, Kuitela dan Cognac sedang berlatih untuk persiapan perang nanti. Tiba-tiba mereka sontak dibuat terkejut merasakan ada orang lain yang datang ke semestanya. Kuitela bilang kalau dia tidak mengenal aura Ki ini. Cognac membalas dia merasakan Ki itu sepertinya dimiliki oleh seorang dewa kehancuran. Dan berdasarkan kegelapan yang orang itu pancarkan, Cognac menyimpulkan ini bukanlah pertanda baik. Kuitela menegaskan jika dia tidak mengenal Ki ini berarti orang itu adalah dewa kehancuran dari semesta yang telah dibangkitkan. Kuitela bilang saat itu dia belum menjadi dewa kehancuran ketika 6 alam semesta dihancurkan. Kalau tidak salah, saat itu jugalah Dai Kayu Sintua meninggalkan mereka tanpa sepatah kata apapun. Dan yang dimaksud Kuitela itu mungkin adalah Dromel. Artinya Dromel telah menjadi dewa kehancuran lebih lama dari Kuitela. Tapi karena saat ini Amaronlah dewa kehancuran yang baru, Cognac pun tidak mengenal siapa Amaron. Meski begitu, Cognac merasakan kalau kekuatan Amaron masih jauh di bawah Kuitela. Namun tetap saja Amaron sedang mengacau di semesta ini. Jadi Cognac bertanya apa yang bakal Kuitela lakukan. Kuitela pun sontak tertawa karena saat ini mereka berbicara tentang alam semestanya. Dan sudah pasti dong dia melarang siapapun mengganggunya baik dengan izin atau tidak. Jadi Kuitela pun mengajak Cognac untuk segera pergi ke tempat pertempuran terjadi. Kembali pada pertempuran yang nampak cuma meninggalkan hasil tanpa diperlihatkan pertarungannya. Meski begitu, dari dampak pertarungan mereka, semua gedung yang awalnya berdiri kokoh kini sudah hancur bagaikan kiamat sudah datang. Semuanya hancur lebur dan semua penduduk banyak yang mati terkena dampaknya. Bahkan ada seorang anak kecil yang menangis memanggil ibunya. Kemudian ditunjukkanlah Ganos dan yang lain yang nampak hanya Ganos oranglah yang masih bertahan. Sedangkan kedua temannya telah tepar tidak berdaya. Meski begitu, Ganos juga mendapatkan luka yang parah dan sebentar lagi mungkin dia juga akan tepar. Sedangkan di sisi lainnya, nampak Salaga dan juga Dola masih bersantai dan menunjukkan muka yang biasa. Sepertinya pertempuran itu tidak membuat mereka berkeringat sama sekali. Dan hal ini membuktikan kalau kekuatan mereka sebagai penjahat memiliki tingkatan yang cukup tinggi. Jadi bisa dibayangkan seberapa kuatnya, bukan? Di sini Amaron pun menduduki banyak mayat warga sipil yang entah belum dipastikan apakah dia ikut bertarung atau tidak. Tapi yang jelas Amaron ngasih tahu mereka kalau dia tidak datang untuk memusnahkan semesta ini. Cuma yang ingin dia kasih tahu adalah bahwa akhir dari segalanya akan segera tiba. Pertarungan yang mereka lakukan cuma untuk menunjukkan dan membuat orang-orang takut dengan besarnya kekuatan para dewa jahat. Amaron melanjutkan, dia masih memberi mereka kesempatan agar orang-orang semesta ini membuat pilihan yang betul. Dia minta agar mereka tidak mengikuti pasukan yang salah. Nah, Amaron juga mengajak mereka untuk bergabung dengan para dewa jahat dan memberontak pada Daishinkan. Dan dari pertarungan ini, mereka sudah tahu kalau penduduk ini nggak bakal bisa berbuat apa-apa melawan Salaga dan Dola. Apalagi Amaron tahu kalau anak buahnya baru menggunakan sedikit kekuatan mereka saja. Jadi menantang Amaron katanya bukanlah pilihan yang baik. Nah, berarti di sini udah dijelaskan ya kalau Amaron emang gak ikut bertarung. Yang bertarung cuma Salaga dan Dola. Amaron pun menambahkan kalau sebenarnya dia sendiri tidak dekat dengan Dromel. Mendengar itu, sontak buat Ganos penasaran siapa Dromel yang dia bicarakan. Amaron gak mau menjelaskannya, tapi yang pasti dia inginkan agar Ganos memikirkan nyawa penduduk di tangannya. Jika Ganos mau bergabung dengan Amaron, maka suatu saat nanti Ganos mungkin bisa bertemu dengan Dromel. Ganos langsung tertawa karena dia gak mau bergabung dengan Amaron. Dia malah menegaskan kalau Amaron tidak tahu siapa mereka dan apa yang mungkin bisa mereka buat. Tiba-tiba Dola muncul di hadapannya lalu menggunakan kekuatan sihirnya. Yang hal itu sontak buat tubuh Ganos yang awalnya seperti ini berubah keriput menjadi seperti ini. Wah, Dola emang gak bisa kalau lihat orang sombong dikit ya. Tiba-tiba Amaron merasakan kalau Kuitela akan menuju ke tempatnya. Jadi Amaron minta anak buahnya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Karena sepertinya Amaron pun tahu kalau Kuitela adalah dewa kehancuran yang sangat kuat. Setelah beberapa menit mereka pergi, Kuitela baru sampai dan segera menyembuhkan Ganos kembali. Ganos merasa bersyukur karena ternyata dia masih hidup. Kuitela yang kesal mintanya untuk menjelaskan semua yang terjadi. Cognac juga minta maaf karena kedatangan mereka sangat terlambat. Ganos pun terdiam sejenak lalu mulai teringat tentang kondisi teman-temannya. Yang beruntungnya teman-temannya berhasil diselamatkan oleh Cognac. Setelah itu barulah Ganos menceritakan semuanya pada Kuitela. Setelah tahu tujuan Amaron, Kuitela nanya pada Cognac apakah mereka bisa sampai sebelum Amaron.
Kognak menjawab hal itu nggak mungkin karena saat ini Amaron menaiki sebuah kubus ajaib. Dan kubus itu memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding kecepatan Angel. Yang bisa menandinginya hanyalah kemampuan teleportasi milik Kaioshin. Selain itu, Kognak menegaskan Amaron bukanlah seorang bocah dan pasti memiliki rencana lain yang tidak mereka ketahui. Melihat kemana tujuan mereka, dia pikir Amaron telah menargetkan portal tertentu. Jadi, Kuitela punya ide untuk menggunakan juga kubus ajaib miliknya. Tapi kemudian, Kuitela baru ingat kalau kubusnya itu lagi dia pinjamkan pada anaknya. Yang hal itu sontak membuat mereka gagal untuk bisa mengejar Amaron. Lalu, Kuitela menghampiri Ganos dan gak menyangka kalau para dewa akan minta bantuan manusia untuk bantu mereka dalam perang nanti. Meski Kuitela tahu sebagian besar dari mereka tidak pernah berguna untuknya. Kognak lalu berkata mereka pun harus membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Karena dia tidak ingin mereka menjadi lemah mental setelah pertempuran sengit seperti tadi. Walaupun dia tahu Salaga dan Dola bukanlah dewa sesungguhnya. Mendengar itu, Ganos pun hanya terdiam karena dia pun seperti setuju bahwa dia emang butuhin kekuatan yang lebih besar. Setelah itu, Kuitela minta Kognak untuk mengembalikan planet ini seperti semula agar nampak berguna untuknya. Lalu dia juga minta untuk menghidupkan orang-orang yang mati dan menghilangkan ingatan mereka tentang pertempuran tadi, agar orang-orang lupa segalanya dan hidup normal seperti biasa. Karena Kuitela tidak mau membuat kepanikan di alam semestanya. Dan Kuitela mutusin untuk mengajak Ganos dan kedua temannya pergi bersamanya. Yang mungkin saja Kuitela akan melatih mereka bertiga. Mendengar itu sontak buat Kognak terkejut karena gak seperti biasanya Kuitela tertarik dengan manusia. Biasanya dia selalu benci dengan manusia layaknya Berus. Kuitela pun langsung memalingkan wajahnya dan gak mau berkomentar apapun. Kognak langsung mengerti dengan itu dan dia pun akan setuju jika itu merupakan keputusan Kuitela. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.